Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebaikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Psikologi Klinis yang terdiri dari Tasya Rahmani Puspa Pertiwi, Andini Laili Putri, Aditya Wiramdani Harbowo, Siti Sarah Deviana, Ramadhani Fitri, Diah Latifah Rahman, dan Nadia Fadilatunisa akan membahas terkait psikologi kesehatan. Yuk, simak informasinya bersama kami. Psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan adalah bidang spesialis yang sedang berkembang bagi para psikolog klinis yang melibatkan interaksi antara proses-proses psikologis dan kesehatan fisik. Facts about health psychology. Menurut Hansen dan Kerkhoff, untuk menjadi seorang psikolog kesehatan yang kompeten, seorang psikolog klinis membutuhkan pelatihan di luar persyaratan program doktoral. Pelatihan ini dapat berupa kuliah ataupun magang dan seringkali melibatkan interaksi dengan para profesional dari banyak profesi kesehatan di luar psikologi. Psikologi kesehatan versus pengobatan behavioral. Psikologi kesehatan adalah salah satu subdisiplin pengobatan behavioral yang secara spesifik berhubungan dengan bagaimana proses-proses psikologis seperti suasana, kognisi, dan lain-lain mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Tanggung jawab utama psikologi kesehatan adalah pengembangan, asesmen, dan penerapan program-program yang dirancang untuk mempromosikan kesehatan. Dengan demikian, mereka sering berada di rumah sakit ataupun klinik terspesialisasi untuk isu seperti pengolahan berat badan, menghentikan rokok, atau pengendalian rasa sakit. Hubungan psikologi dan kesehatan. Bidang psikologi kesehatan berfokus pada peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan penyakit. Psikolog kesehatan juga memiliki fokus pada pemahaman bagaimana orang bereaksi, mengatasi, dan pulih dari penyakit. Pendekatan yang digunakan dalam psikologi kesehatan dikenal sebagai model biososial. Menurut pandangan ini, penyakit dan kesehatan adalah kombinasi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. 1. Faktor biologis, termasuk sifat kepribadian yang diwariskan dan kondisi genetik. 2. Faktor psikologis, melibatkan gaya hidup, karakteristik kepribadian, dan tingkat stres. 3. Faktor sosial, mencakup sistem dukungan sosial, hubungan keluarga, dan kepercayaan budaya. Stres. Stres merupakan aplikasi bidang psikologi kesehatan pertama yang berurusan oleh psikolog kesehatan. Stres menurut Van den Bos tahun 2007 merupakan respon psikologis dan atau klinis terhadap kondisi internal atau eksternal yang sulit. Di dalam psikologi kesehatan juga terdapat stres kronis. Stres kronis mengacu pada sindrom yang sangat lazim dialami didefinisikan berdasarkan tingkat stres yang tinggi dan tanpa henti secara konsisten. Seringkali karena gaya hidup yang sibuk dan bergerak cepat, tubuh kita tidak dirancang untuk menangani paparan stres jangka panjang. Ketika stres berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang, kita menjadi kelelahan dan rentan terhadap penyakit. Proses ini dideskripsikan oleh Hans Selye di dalam karyanya tentang stres, yang berkulminasi pada hipotesis sindrom adaptasi umum. Ketika dihadapkan pada sebuah pemicu stres sementara, sistem melawan atau menghindar kita sering bekerja dengan sangat efektif. Tetapi dengan paparan stres yang berulang-ulang atau berkepanjangan, tubuh kita akhirnya haus dan rusak. Para peneliti di Amerika Institute of Stress memperkirakan bahwa 75% sampai 90% dari seluruh kunjungan ke penyedia pelayanan kesehatan merupakan hasil dari gangguan-gangguan terkait stres, dan bahwa mereka yang stres 6 kali lebih berkemungkinan untuk dibawa ke rumah sakit karena sakit fisik dibandingkan mereka yang tidak stres. Efek yang paling membahayakan dari stres adalah melemahnya sistem kekebalan imun kita. Masalah-masalah yang dapat disebabkan oleh stres kronis yaitu 1. Meningkatnya kadar hormon tiroid yang mengakibatkan insomnia dan berkurangnya berat badan. 2. Menipisnya endorfin yang mengakibatkan rasa sakit secara jasmaniah. 3. Berkurangnya hormon seks yang mengakibatkan amenore atau ketidaksuburan. 4. Mati atau beristirahatnya sistem pencernaan yang mengakibatkan pusing, kembung, dan mulut kering.
5. Pelepasan kolesterol yang berlebihan yang dapat berkontribusi pada penyumbatan arteri, tekanan darah meningkat sampai dengan 40%, stroke atau aneurisme. Dari Haven dan kawan-kawan, 1996. Aplikasi klinis psikologi kesehatan. Fokus dari psikolog kesehatan dewasa tidak hanya terletak pada bidang stres dan kesehatan saja, tetapi juga di luar kedua bidang tersebut. Salah satunya adalah dalam konteks sosio-budaya. Contoh, merancang undang-undang kesehatan perilaku, kebijakan sekolah dan tempat kerja, serta pembuatan kebijakan tentang reformasi perawatan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu tren baru dalam psikologi kesehatan, yaitu klinik kesehatan berpusat pada pasien. Klinik ini lebih terfokus pada pencegahan penyakit, di mana setiap pasiennya memiliki dokter perawatan pribadi yang bertanggung jawab pada diri pasien tersebut dan keluarga pasien, yang berkoordinasi dengan tim profesional lainnya. Tim profesional di sini bisa terdiri dari perawat, dokter, asisten dokter, spesialis medis, dan lain sebagainya. Adapun hal yang dilakukannya itu menerapkan strategi pencegahan dan penanggulangan kondisi kesehatan. Oleh karenanya, profesi psikolog kesehatan mampu untuk menjadi pemimpin dalam tim perawatan ini, karena psikolog kesehatan memang dididik untuk melakukan intervensi kepada hal-hal seperti ini. Sekian materi mengenai psikologi kesehatan yang dapat kami berikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga informasi yang kami berikan dapat berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.